نور الله فجر. Baik, Ibu. Ya, ada sarapan belum? Sudah. Masih semangat ya pagi-pagi? Masih. Oke, kalau kita duduk berkelompok ya, satu kelompok ada 2 pasangan, ada berapa kelompok? 4. Bu. Oke, bagus. Duduknya dirapikan, kalau ada sampah tolong dikutip ya. Iya, Bu. Oke. Baik, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Tuhan. Silakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Enggak, Bu, ada semua. Hadir semua. Oke, tolong fokuskan pandangannya ke depan ya. Oke, baik. Ada yang tahu kemarin kita ada belajar tentang apa? Tentang perbuatan keji. Oke, tentang apa lagi? Pacaran, Bu. Pacaran. Oke. Jangan mendekati zina. Oke. Kemarin kita sudah menganalisis studi kasusnya. Dengan contoh-contoh perbuatan zina atau perbuatan keji. Oke, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis makna dan hikmah Quran surah Al-Isra ayat 32 lalu dikahut secara benar dan kolaboratif. Jadi hari ini kita akan bermain game. Oke? Bermain gamenya secara berkelompok dan berpasangan. Nah, nanti ada yang peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Oh, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Oke, baik. Nanti Ibu akan jelaskan ya langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada gambar apa? Coba diperhatikan. Ada gambar orang bercingkir. ya, kemudian ada orang yang sedang nongkrong bareng orang. Oke. Ada apa dengan 2 orang ini? Bagaimana pendapat mereka tentang ketiga gambar di atas? Nggak dikasih sama si dulu. Nggak boleh stop. Nggak boleh stop ya? Iya. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kenapa Allah melarang kita mendekati zina? Bukan hanya melarang berzina. Oke. Siapa mau jawab? Siti coba jawab. Yang nomor 1 tuh Bu ya, mengapa Allah melarang kita mendekati zina? Ya, kenapa Allah melarang kita mendekati zina? Bukan hanya melarang kita untuk berzina. Karena mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Makanya di situ dibilang mendekati, bukan melarang. Oke. Dekat-dekat aja nggak boleh, karena pasti akan menimbulkan apa? Ya, bagus. Baik, ada yang ingin bertanya atau yang menambahkan? Ibu, saya kurang paham, Bu. Mengapa Allah tidak langsung mengatakan jangan berzina, tetapi justru mengatakan jangan mendekati zina? Saya. Siapa mau jawab? Oke, Manira, silakan jawab. Menurut saya, karena jika seorang itu sudah mendekati perbuatan zina itu lama-kelamaan, dia bisa terjerumus ke dalam zina itu sendiri. Ada yang ingin menambahkan lagi? Jawaban dari Manira. Sudah bagus tadi jawabannya. Ayo, siapa yang mau menambahkan lagi? Yuk, sekarang Ibu beri kebebasan kalian untuk bertanya sepuasnya kepada Ibu. Yuk, coba. Saya, Bu, Iya, silakan Amira. menurut saya jika kita sudah menghindari penyebab penyebabnya, maka kita juga akan lebih mudah terhindar dari perbuatan zinanya langsung. Oke, baik. Apakah anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham. Baik, apa yang kalian pahami? Mendekati zina, Bu. Iya, nggak boleh mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Oke. Baik, anak-anak Ibu sudah paham berarti ya? Paham, Bu. Paham. Baik. Sekarang pertanyaan kedua dari Ibu. Nah, jadi Allah sedang melarang kita jangan mendekati zina. Kemudian bagaimana sih cara kita menjaga diri agar terhindar dari perbuatan yang dilarang? Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Silakan Irda. Menurut saya itu kan
kita harus memilih teman yang baik, Bu, dan tidak hindari pergaulan yang dapat membawa kepada perbuatan maksiat itu. Nah, bagus sekali. Baik, ada yang ingin memberi tanggapan? Saya Bu, Ya, silakan Cut. saya masih bingung nih Bu. Apakah penggunaan media sosial juga bisa mendekati menyebabkan seorang seperti zina Bu? Apakah media sosial jadi penyebab ya? Iya. Oke, baik. Ada yang ingin menjawab sebelum Ibu jawab? Saya Bu, Ya, silakan Elvira. menurut saya Bu, jika media sosial digunakan untuk melihat konten yang tidak baik atau berkenalan dengan orang yang membawa pengaruh. Oke, bagus sekali jawabannya. Baik, ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, Siti, silakan. Selain itu kan Bu, kita juga harus menjaga pandangan, menjaga cara bergaul, dan menggunakan media sosial secara bijak Bu. Oke, baik. Oke. Jawabannya sangat bagus ya. Cara kita menjaga diri agar kita dari perbuatan yang dilarang dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yaitu dengan menjaga diri. ya. Baik, dengan menjaga ketika di sosmed. Oke, sudah paham? Anak-anak Ibu? Ibu. Baik, apa yang kalian pahami? Tidak boleh mendengar, tidak boleh memberikan peluang untuk adanya Tidak boleh perbuatan zina. Oke, bagus sekali. Adik-adik kalian Oh ya, adik-adik kalian nak buat hari ini ya? Iya. Oke, berarti kalian sudah belajar tadi malamnya? Sudah. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalau kita akan bermain Kabut. bermain game kabut. Nah, silakan satu orang membaca peraturan atau langkah-langkahnya. Saya Bu, Ya, silakan Nur. aturan permainan game kabut. Yang pertama, setiap peserta menggunakan satu HP, pastikan koneksi internet stabil. Ya. Yang kedua, masukkan ke kabut dengan pin yang diberikan guru. Gunakan nama pasangan sesuai arahan guru. Yang ketiga, diskusikan setiap jawaban bersama pasangan sebelum memilih. Kedua anggota wajib menyampaikan pendapat. Yang keempat, setiap soal memiliki waktu terbatas. Jawablah dengan cepat dan tepat. Yang kelima, pasangan dengan skor tertinggi adalah pemenang. Junjung sportivitas dan kerjasama. Bu, bagaimana sih sistem penilaiannya? Oke, Ibu menilai bukan hanya dari jawaban kalian siapa yang cepat dan tepat menjawab, akan tetapi Ibu menilai dari kolaborasi kalian berdiskusi atas sesama kelompok dan kalian tadi sudah duduk berpasangan kan? Oke. Nah, terserah kalian nanti. Nah, satu orang nanti membaca soal, kemudian satu orang yang lain membaca jawaban. Jadi kalian harus gabungi secara cepat dan tepat. Nah, saatnya bermain game kabut. Sudah masuk semua? Sudah. Oke, kita mulai ya. Oke, siap-siaga baca soal dengan tepat dan jawab dengan tepat. Nanti jawabannya ada warna ya, ada warna merah, kuning, biru sama hijau. Nanti kalian jawab. Nanti klik warnanya mana yang benar ya, supaya cepat dia ya. Juara. Oke. Oke, kita mulai ya. Siap-siap. Oke, semuanya fokus di layar HP masing-masing. Siap-siap. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Tadi gamenya sudah selesai ya sekarang. Sekarang ada yang ingin bertanya tentang materi kita, ada jangan dipikir lagi gitu. Nanti kita buat lagi ya. Oke. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi nih tentang materi kita? Ada Bu. Ada Bu, sudah paham ya? Oke, sekarang kesimpulan. Nah, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ada Bu. Ya, silakan Alvira. Jadi kesimpulannya kita kalau kita diharuskan menjauhi perbuatan zina, saja tidak boleh apalagi melakukannya. Dengan kita menjauhi perbuatan yang mendekati zina, kita sedang melindungi diri dari masa depan, melindungi diri dan masa depan kita, Bu. Yang bagus sekali. Baik. Satu orang lagi nih yang Saya, Bu. kesimpulan. Ya, Nur, silakan. Iya, sabar ya. Habis Nur ya. Oke, silakan. Jadi Bu, mari menjadi generasi yang berkala mulia dan menjaga diri. Oh iya. Iya, baik, silakan Noval. Kesimpulannya? Iya. Mari menjaga diri. Kita sebagai seorang Islam dalam mendekati zina, Bu. Ya, bagus sekali. Baik, jadi mana Ibu sudah paham ya? Paham, Ibu. Oke, kesimpulannya bahwa Quran Surah Al-Isra ayat 32 berisi larangan mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri, kehormatan, dan menjauhi segala hal yang dapat menjerumuskan kepada dosa. Oke, dengan menjauhi perbuatan yang mendekati zina, berarti kita sedang melindungi diri dan Masa depan kita. Oke, bagus sekali. Bagaimana Ibu sudah paham ya? Penelitian dan pengayaannya, penelitiannya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan akan Ibu berikan penjelasan ulang materi lebih sederhana. Kemudian Ibu juga akan memberikan latihan soal tambahan sesuai materi dan Ibu akan memberikan pendampingan secara individu dan kelompok kecil. Jadi nanti bagi anak-anak Ibu yang belum paham bisa menjumpai Ibu di luar kelas ya. Oke, Ibu apa rencana pembelajaran selanjutnya? Oke, kalian buka buku Al-Quran Hadis halaman 62. Di situ ada bab 4 yang membahas tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Nah, jadi nanti kalian pelajari pada bab tersebut. Oke? Oke. Nah, motivasi dan pesan moral hari ini. Nah, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, cukup silakan. Motivasi dulu ya, Bu. Ya, motivasi kita hari ini. Motivasi kita hari ini yaitu mari kita jadikan Allah sebagai pengawas dalam setiap perbuatan. Ya, Hindarilah perbuatan keji baik yang terlihat maupun bersembunyi. Dengan menjaga diri dari hal yang dilarang, kita akan hidup lebih tenang bagi orang lain dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya bagus sekali. Pesan moral hari ini kami Bu. Ya, Irda silakan. Itu pesan moral, jauhilah perbuatan keji karena itu merusak diri, merendahkan martabat dan mendatangkan murka Allah. Jagalah diri dan lingkungan agar tetap bersih, suci dan penuh keberkahan. Nah, bagaimana sih? Mau kita bikin lagi? Bulan depan. Minggu depan. Oke, Oke, nanti Ibu akan berdiskusi lagi kepada
Ya, Ibu. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dan membawa kebaikan bagi kita Semua. Oke. Pada minggu depan, nanti Ibu juga akan membuat game lagi. Tadi kan kita buatnya secara kelompok ya. Oke, nanti akan Ibu buat asesmen ya. Asesmennya nanti per individu. Jadi kalian mau jawab soal, tapi dari kamu juga. Nanti sampai cepat dia yang jadi juara. Oke. Baik, mungkin kayak ini pertemuan kita hari ini. Anak-anak Ibu juga sudah paham semua ya. Oke, nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya. Oke, dan semuanya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي